Satu game lagi kita bisa aja mendapatkan kemenangan dan RRQoc bisa menuju ke bracket selanjutnya. Ramein kolom komentar kita dengan hashtag saatnya Indonesia. Saatnya A-nya menggunakan 4 ya teman-teman, ataupun Dare to be Great. Ayo dong, kita mau lihat kekompakan kalian, kita hilangkan komen-komen negatif yang ada di kolom komen itu, udah cuekin aja mereka. Cuekin aja mereka, hanya orang-orang yang butuh kasih sayang yang mencari perhatian sampai ke kolom komen teman-teman ya. Jadi cuekin aja orang-orang seperti itu. Anggap aja debu yang berterbangan tidak tentu arah ya. Aja. Jadi ya, tapi ada Lilia dan Grok. Grok, Romer. Ya, Lilia Grok bakal ada fast clear lane yang terjadi untuk tim Todak. Tapi mereka akan mengandalkan sisi dari Grok saja. Nah ini nih, siapa yang akan menangkap Link? Karena Linknya bakal bebas di angkasa selama gak ada wild chance. Ya. Iya, itu dia. Dan mungkin ya punya crowd control dari Bravos Fighter juga tipis-tipis aja gitu loh. Apalagi dengan mobilitas Link ini bakal sulit banget untuk ditangkap. Walaupun ada ya sedikit efek crowd control. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu jawaban terakhir untuk Beatrix seorang Skylar. Beatrix kembali muncul. Dan ini dia komposisi yang sudah kita lihat dari kedua tim. Sejauh ini kayaknya mereka bermain cukup safe. Ya dari Todaknya mereka safe banget. Ya. Dan mereka ada Lilia Grok juga, ini adalah dua mid laner yang memang sering terlihat, apalagi Lilia. Kemunculan Lilia yang bisa membersihkan lane dengan cukup cepat ketika dia sudah menginjak di level yang kedua. Magic Shockwave-nya ada. Belum lagi dipadukan bersama dengan Angry Gloom. Yap, ini dia. Game ketiga kita bisa saja menjadi game yang menghantar RRQoc untuk menuju ke bracket selanjutnya. Ataupun Todak bisa mengambil atau mencuri 1 poin hingga mendekatkan posisi poinnya untuk bisa menyamakan kedudukan. Betul banget. Jadi buat para pendukung dari RRQ, langsung saja ramaikan di kolom komentar dengan hashtag FIFA RRQ dan juga Indo Pride dan saatnya Indonesia. Dan ataupun kalian pendukung dari tim Todak, kalian boleh ramaikan dengan hashtag Todak Langgar ya. Yang Todak hashtag Todak Langgar, yang RRQ hashtag FIFA RRQ. Dan juga buat teman-teman semua yang mau titip-titip salam, sok atau bisa langsung menuju ke Instagram dari Pak Pulung. AWL.Y. Ataupun Om Wawa. kalau mau sekalian di follow ya sok atau bersilaturahmi sekalian ya. Mantap. Iya, kita bacain pokoknya nanti kalau ada waktunya. Betul banget. Tapi ini dia pertarungan di game yang ketiga akan segera dimulai pastinya. Dari kedua jungler masih mengamankan area buff masing-masing. Dari Albert yang start dari purple, begitu pun dengan rival yang start dari ke arah orange buff terlebih dahulu. Tapi lihat Yamski yang udah mulai diganggu dengan adanya aksi babysit yang dilakukan oleh Finn di arah top lane. Yep. R7, Momo di bawah, rival masih mengamankan lagi ke arah purple buff-nya. Ini lagi dan lagi ya, hanya bertukar posisi saja di antara kedua junglernya. Dimana tadi kan Hayabusa sama, tadi Link sama rival, Hayabusa sama Albert. Setuju. Sekarang Link sama Albert sama Link. Hayabusa digunakan sama rival. Kenapa saya kebalik-balik ini? Tukar-tukaran aja, karena ini Tukaran emang lagi aja. hero-nya tukar-tukaran juga, kebalik-balik. Bener ya. Ciku guys, dengan karya tapi ditabrak oleh Finn. Tyrant Revenge-nya on point banget. Dan tadi lihat semakin jauh semakin lama. Itu efek knock up-nya loh, Yes. lama banget. Dan itu yang memang dicari juga ya dari efek-efek knockout, karena untuk airborne sendiri dari durasinya, animasinya itu juga pelan untuk bisa naik turun. Iya. Jadi memang itu yang dicari kali ini. Sementara untuk tempo gameplay yang terjadi sekarang ini adalah early gameplay yang cukup pasif yang terjadi. Mungkin dari Todak juga mereka kita tabrak mereka 2 game berturut-turut. Ini agak susah untuk bisa merontokkan defense dari RRQoc. Sekarang mereka lebih ke arah untuk bermain objektif. Hayabusa yang masih stay di bagian jungle milik Todak sendiri. Belum crossing. Iya, mereka main aman aja sih. Belum ada tabrak-tabrak gaming yang terjadi. Cuman ya hanya mengambil dahulu level. Dan ini dia Turtle Camp by UBS Gold yang sudah muncul. Udah mulai dipok dari kedua junglernya. Tapi ternyata di sisi yang berlainan ada first blood yang terjadi. First blood by Infinix berhasil untuk diamankan oleh R7 oleh Moon. Oke, Clay-nya masih sempat untuk mengeluarkan lagi ke arah 1. Real One Manipulation dan R7 sempat landing. Momo disedot dan Raja. Tyrant Revenge, Tyrant dan Finn selamat. Finn masih berhasil kabur. R7 memberikan backupan. Wow. Wow, itu kalkulasi yang matang banget kapan harus flicker. Dan Finn pun tidak menjadi kompensasi yang harus dibayarkan oleh RRQ. Dan kali ini Turtle yang sudah mulai dipegang Albert. Coba untuk memberikan damage-nya, terreset tampaknya R7. Coba untuk zoning out pergerakan dari Todak. Tapi lihat satu retribution. Turtle slain by UBS Gold berhasil diamankan oleh rival. Oke, mengejutkan. Rivalnya tadi berhasil mengamankan langsung ke arah Turtle-nya. Tapi
R7 untuk sekarang kita fokus lagi, kita lihat R7-nya harus recall terlebih dahulu. Rival masih bisa mengamankan lagi ke arah purple buff-nya. Albert masih melakukan farmingan. Dari sisi leveling inilah, ini kehebatan dari Rival. Coba lihat, unggul lagi deh dari sisi levelingnya. Bisa mainin colongan Tapi untuk sekarang ada Wildcat tadi langsung menabrakkan dirinya juga ke bagian depan dan ternyata Renner rapatinya connect. Ciku guys yang boki ke arah mana karena Albertnya begitu free untuk bisa mengantarkan damage. Hilang Ciku guys. Yes, 3 player dari Todak berhasil untuk dihilangkan ditukar dengan adanya Finn. Ini menjadi trading yang begitu mahal pastinya. Keuntungan yang diamankan oleh RRQ. Tapi ini dia the power of Rival. Dia walaupun dalam keadaan tertekan masih bisa menyamakan levelnya dan ini dia sorak-sorai para pendukung dari Indo Pride. Begitu ramai meramaikan tenis indoor Senayan, menggiring dan mengawal salah satu perwakilan dari Indonesia untuk mendapatkan kemenangan. Oke. Yumski dan Moon ada di area mid. Tapi R7 di bawah, coba lihat siap untuk melakukan pertarungan melawan dari Ciku guys. Ada Dragon Tail yang memang connect. Ciku guys again and again harus merasakan akibatnya. Dragon Tailnya tadi udah connect, mulai ditabrak oleh Yumski dengan ada satu wildcat dan menghilang pula R7. Oke, tapi Albert tidak punya banyak HP, tapi dengan ada double buff juga dia masih bisa mundur, energi yang tersave hampir saja tertick off. Tapi lihat Momo yang bakal coba untuk maju, Private Fighter kena 2 orang sekaligus dan Skylar bakal coba langsung saja diinisiasi dan 1 poin eliminasi masih ditabung oleh Momo atas Skylar. Tapi lihat Finn yang begitu perkasanya untuk bisa membackup, tapi belum cukup untuk bisa mendapatkan 1 nyawa yang di trading. Ya, pelan dan pasti Todak berusaha untuk mulai mengejar ketertinggalan mereka. Dan dari Talonnya juga Killing Spree dipakai oleh Albert, bukan Demon Slayer yang seperti kita tahu dipakai oleh Rival tadi. Jadi akan bermain lebih agresif juga berhadapan dengan High and Dry untuk Rival. Hayabusa dia. Jadi kedua jungler ini memilih rute yang cukup berbahaya, yaitu oke, kita cari point kill dibandingkan dengan cari jungler lawan. Waduh, ini dia Turtle Sledge-nya. Berisai by UBS Gold berhasil langsung diamankan oleh Albert. Ada Shadow Kill langsung dikeluarkan, boncing ballnya bapak ke arah mana. Rivalnya diturunkan bisa-bisan. 4 player ada di area tersebut dengan Kyoshi dan menghancurkan 1 jungler utama dari Todak. Kejeduk ya, itu kejeduk bouncing ball. Akhirnya gak bisa balik lagi, tapi di sisi yang berlainan Yamski yang bakal coba terkena dengan adanya 1 buah efek Petrify. Yamski tidak bisa kemana-mana dan berhasil untuk menjadi poin eliminasi untuk R7. Satu persatu berhasil diculik oleh pemain RRQ Hoshi, membuat mereka semakin untung lagi menjauhkan dari sisi networknya. Ada Renner Rapati membuat wave minionnya semakin cepat untuk dihilangkan. Barusan Momo dan juga Rival sekarang sudah mulai bergabung. Oke, tapi kita bisa lihat juga sekarang RRQ yang begitu banyak mendapatkan keuntungan dan juga objektivitas. Outer turret sudah hancur dan Pin mencoba untuk ngecek ke arah rumputan terlebih dahulu. Dan Momo yang sepertinya nampaknya sesaat lagi bakal terciduk. Karena kita lihat Finn yang langsung saja melakukan ada Flicker dan Tyrant's Rage menumbangkan Momo di arah dalam inner turret yang masih berdiri. Oke, dan mereka sekarang siap untuk melakukan setup di area purple buff ya. Karena sekali lagi kita tahu, dan bahkan aku tahu purple buff kamu itu sementara. Tapi kamu itu benar-benar padu bakda. Dan sekarang pertempurannya malah terjadi dan bahkan Linknya berhasil dihancurkan. Albertnya terculik kali ini. Oke. Sayang sekali. Sayang sekali, tapi wow, itu inisiasi dari RRQ luar biasa. Ya, tapi Yamski juga dengan wild charge yang on point tadi ya, berhasil untuk memberhentikan pergerakan Albert. Dan terlalu dalam tadi untuk RRQ Hoshi, setidaknya mereka berhasil untuk mengkoleksi untuk second turret yang berada di bagian dari top lane-nya. Semua bakal bergantung bagaimana positioning dari si Ciku, karena Ciku dia menjadi target man untuk RRQ Hoshi. Ciku lagi berusaha untuk mendekat, bisa dipegat, bisa dipotong. Dan Momo yang tadinya memang kita tahu adalah hero yang tebal, lapu-lapu, di dive in oleh 4 hero sekaligus langsung dari RRQ Hoshi. Dan menurutku ini akan menjadi penentuan ketika ada turtle atau objektif pasif yang muncul di Lane of Dawn. Yap, dan ini dia turtle yang sudah mulai di-approach juga dari satu sama lain. Barrier sudah mulai terbuka pastinya untuk mengganggu, tapi ada attack speed dari Ciku guys sudah mulai terasa pastinya. Tapi di sisi yang berlainan ada adu mekanik dari kedua XP laner di mana R7 Dragon Tail-nya connect terhadap Momo. Itu dia. Oke, lihat Renner Rapatinya akan connect langsung masuk ke dalam tubuh dari Ciku guys. Nggak salah apa-apa, numpang lewat tapi malah kena tembak oleh Skylar yang damage-nya juga udah mulai menyakitkan. Oke, tapi ini Turtle masih di reset aja, ditarik ulur terlebih dahulu, tidak ada inisiasi berlebih lagi dan Yamski pun
Zoning out sudah dilakukan, walaupun dilihat ini Void Crystal benar-benar mengganggu. Wait. Tyrant's Revenge yang terconnect membuat dari Yamski-nya harus dipaksa untuk mundur, dan itu dia zoning out yang dilakukan sehingga Turtle Slain by UBS Gold berhasil untuk diamankan oleh Albert tanpa adanya kontes. Oke, Albert critical chance-nya udah semakin besar lagi. Berserker Fury udah ada, Windtalker udah ada. Semakin menyakitkan lagi. Wow. Ya, dari Finn-nya tadi yang berhasil untuk melakukan zoning out ke tim Todak. Jadi turtle-nya memang dapat, tapi ada satu lagi selalu dari tim Todak. Mereka bisa mendapatkan objektif. Karena split push juga ya, Ya, dari top rival. turret-nya didapatkan oleh rival, benar yang di bagian atas. Wah, itu dia one charge yang kena dorong kali, tapi lihat damage dari seorang Chico guys juga gak bisa lagi untuk dibendung, dan Skylar begitupun Clay harus dihilangkan. Ini kita bisa lihat Todak yang akhirnya menemukan satu momen untuk bisa mempersempit dari ketertinggalannya. Efek kejutnya bahaya banget ya. Bravest Fighter sih. Brave Fighter masalahnya. Ya. Gak bakal Oke. bisa dihentikan sama sekali juga kan. Bouncing Yep. ball tidak akan bisa menghentikan Bravest Fighter. Jadi lapu-lapu akan menjadi sumber damage untuk tim Todak setelah ini. Waduh. 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 Agak cukup kaget kita ngelihat barusan, tapi sekarang pertempuran kembali terjadi di antara dua XP laner, disedot lagi darahnya, dan sudah ada pertempuran pula di area purple yang dibikin oleh Link. Terlihat ada beberapa player udah mulai berkumpul di area tersebut, bahkan Moonnya masih berputar-putar aja. Arsepannya udah langsung mendarat juga siap memberikan damage. Menghilang sudah Moon untuk kali ini. Ada dua player dari Todak yang menghilang ditukar dengan Finn seorang diri. Yes, dan ini RRQ dengan teamfight yang benar-benar tadi itu di tempat yang sangat-sangat kecil. Root manipulation akhirnya kena semua, dan akhirnya dari rivalnya nggak bisa keluar dari manipulasi tersebut. Ya, dan Romer ditukarkan untuk jungler Iya, bersama dengan mid lane. mahal banget. Keuntungan besar buat RK Hoshi tadi. Meskipun memang dari gold game-nya nggak terlalu jauh ya. Tapi Wah. atribut levelnya ini mulai bakal berasa juga. Albert yang bakal bisa kemana-mana dengan Pink Voice-nya. Atau mungkin setapan nanti dari Beatrix Skylar. Yang itu tadi ada satu blind shot ya yang dilakukan oleh Skylar. Jadi kena ke Yamski dan itu hilang sepertiga. Itu udah sakit banget, dan notabene adalah Yamski seorang roper, seorang tank dengan build defensif. Itu udah bisa tembus. Yap. Oke, Endless Battle sudah Endless selesai. Battle udah sekarang. jadi Ya, pula. ada power sekarang buat Albert. Aslau juga udah semakin pede lagi. Hanya tinggal menjaga jarak dan damage seperti apa yang bisa dihantarkan. Kita lihat aja, karena itu pun akan membantu sustain yang dimiliki oleh Skylar. Yamski mencari posisi, Yamski-nya punya flicker, ini pun harus diwaspadain. Kita tahu flicker, wild charge akan sangat berbahaya apabila memang connect. Yap, dan sekarang masih coba untuk nahan dulu, nyari informasi, dan mungkin bakal ciduk dulu sih ya. Dan kalian pasti bisa menciduk Abang Grab, karena bisa pesan sekarang juga ada diskon 90% langsung aja. Tapi diciduk. Iya kan, maksudnya Grab now gitu loh, saya bawa Grab now. grb.to/m4 Ya nggak diciduk. Kasihan abangnya. Abangnya lagi. Nggak dosa Abangnya apa-apa. jalan. Ya, aplikasinya diciduk. ciduk diskonnya. Iya diskonnya. Kan bisa Grab now, kan bisa diciduk Abang. Abangnya kenapa diciduk, kaget. Grab now. Ya Grab now boleh dah 90% Boleh. ya. Itu diskonnya. Kaget abangnya. Kalau di depan juga ada loh. Kalian bisa tag ini Grab XM4. Oh, kira di depan kita ciduk abangnya. Bukan. Di depan ada Bang Grab yang bisa diciduk. Ini cewek rada-rada kadang-kadang nih. Oke, lanjut lagi. Real One Manipulation langsung dikeluarkan mengamankan. Tapi ternyata untuk kali ini tidak akan ada lagi pertempuran karena mereka semua udah berpencar. Itu dia terlihat landslide by UBS pun menjadi milik dari RRQ Hoshi. Renner Rapati hampir saja kena. Ini Renner Apati tuh 11-12 sama hooknya Franco ya. Iya. Kayak kadang muncul hanya mengejutkan gitu loh. Nah, Datang hanya singgah. ya gitu, datang-datang mengejutkan, pergi-pergi ya menyakitkan. Aduh. Ini dia kari mendapatkan posisi yang enak banget. Hilang sudah pinnya dengan sangat-sangat cepat. Namun, coba lihat ada lagi sebuah inisiasi yang dilakukan oleh pemain dari Todak. Wow, itu luar biasa sih. Cukup berpuas saja dari hilangnya Finn di arah bottom lane tadi. Karena melihat ada juga pressure dari Lord yang sudah berjalan di arah top lane. Yang akan menjadi dobrak tambahan pastinya untuk RRQ. Tapi 4 player yang tersisa beserta dari Lord bakal coba untuk dikawal. Tapi Magic Sentry sudah diaktifkan. Mengetahui posisi dari RRQ. Dan ini dia, satu buah defensive setup yang dilakukan oleh Todak. Ya, dari Todak mereka mau gak mau berusaha untuk memancing ya kehadiran Moon atau ngebet setidaknya. Ada Black Shoes yang bisa dipakai oleh Moon kalau memang dia ditargetkan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Cuman Lord yang pertama tidak membuahkan hasil sama sekali ternyata. Karena dengan tumbangnya Finn tadi ya mau gak mau dari RRQ Hoshi juga mereka agak sedikit preemptive, mundur ke belakang. Oke,
Tapi kita lihat juga defensif yang masih begitu baik ya yang dilakukan oleh Todak lagi-lagi. Defensif yang luar biasa. Lord yang pertama belum bisa menjadi kemenangan yang begitu instan, tapi sepertinya ada yang sneaky picky di area rumputan. Konsil sudah mulai terbuka dan satu buah runner kena kepada seorang Moon. Gimana ya cara ngeker cepat dan tertinggal pula sendirian untuk kali ini. Dikeroyok gak bisa-bisa Yumski. Gak bisa pergi kemana-mana. Dan juga langsung menjadi korban di dalam aksi penculikan barusan. Betul, itu waduh tapi ternyata ada lagi yang terciduk di mana. Ciku guys, akankah dia bisa selamat dibuka dengan manipulation? Finn bakal coba untuk mengejar, melihat pengejaran dari Black Dragon Form yang kode kepada seorang Ciku. Petrify tidak bisa membuat Ciku bergerak sehingga menjadi player kedua yang harus hilang di tangan RRQ Hoshi. Oke, dan sekarang RRQ Hoshi siap aja loh untuk bisa melakukan team fight lagi. Mereka bisa menekan Taito Inatana di bagian tengah. Dan terjatuh untuk kali ini ada lagi sebuah pertempuran yang ada di bagian atas. Yumski wild charge-nya akan pergi ke arah mana tapi gak terlalu on point. Bahkan Skylarnya masih bisa free di bagian belakang dan juga mengantarkan defense-nya. Momo kau tertinggal sendirian dan Momo menjadi korban. Wow, real manipulation dan itu dia satu sergapan. Ada satu aksi backstep yang begitu luar biasa dari Albert. Itu dia satu sandwich yang luar biasa dari Yumski. Renner masih bisa dihindari dengan ada satu buah flicker untuk mundur ke arah belakang. Tapi lihat, base turret dari top lane pun tidak bisa lagi dielakkan kepergiannya. Yap, satu base turret di area top lane harus dirubuhkan. Lenyap sudah Om. Ya, itu yang penting tadi, tanpa adanya Lord juga kalau kita lihat memang mereka berhasil untuk mendapatkan satu base turret. Skylar di bagian belakang dengan Renner apatinya dia yang berulang kali juga bisa memberikan hit dan terkena semuanya. Jadi tim Todak sejauh ini mereka berusaha untuk memberikan perlawanan, tapi power mereka sekarang ada di Ciku dan Ciku yang selalu menjadi bulan-bulanan. Yap, dan Clay punya Winter. Yap. Satu item yang bisa membuat orang terjebak, kehilangan momentum, miskalkulasi, malah mereka yang dibalikin. Ya. Dari item build-nya juga Clay punya brute force. Yap. Jadi dia respect banget dengan adanya dua defense item yang dimiliki oleh dia sendiri. Ice Queen One sudah lebih daripada cukup. Mungkin pas itemnya bisa mengarah ke Glowing One. Oke, let's go. Sesaat lagi serangan seperti apa yang akan diberikan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Karena purple buff-nya sudah mereka kuasai. Hayabusa agak sedikit terhambat harusnya pergerakan yang dia punya. Bentar, ini Groknya mau ke Winter. Iya ya mungkin. Iya kan? Bisa masih ketahan jadi. di sana karena dia full defense item, rapid boots ada Immortal juga. Oke, tapi ini masih belum cukup sih. Karena akhirnya sandbag-nya ini benar-benar babak belur banget dengan damage yang dimiliki oleh RRQ. Oke. Last fight, akankah iya atau tidak kita tidak tahu. Kita saksikan saja karena Lordnya akan free banget masuk di bagian atas. Lalu Yumski masih mencari posisi di biru, sudah dikeluarkan. Skylar dengan Rennernya sudah di standby-kan. Albert coba lihat, rivalnya mau pergi ke arah mana karena rivalnya berhasil dihancurkan. Bahkan Albertnya masih free dari area tersebut untuk bisa pergi secara langsung. Lordnya menghilang, mereka kehilangan satu orang. R7-nya menjadi orang terdepan dan Moon harus menjaga karena masih memiliki Blacksus, dia masih berada di area tersebut. Yes, dan itu masih ada Ciku guys juga yang pastinya bisa clear wave minion dengan begitu cepat sehingga mungkin masih bisa di defense. Tapi lihat R7 yang langsung saja menyergap ke arah belakang walaupun ada satu buah Petrify yang keluar. Belum cukup untuk bisa diinisiasi berlebih lagi. Oke, tapi ternyata dia flicker dan juga mencoba untuk Tyrannus yang area yang berbeda. Namun di bagian belakang ada sebuah pergerakan yang dilakukan oleh pemain tadi Todak. Akankah mereka berhasil? Karena tidak sepertinya. Malah lampu-lampunya Momonya terjebak seorang diri di dalam relung hati yang paling dalam dengan kenangan yang penuh akan hal yang menyakitkan. Tapi Todak masih bisa bertahan, masih bisa defense dengan begitu baik. 16 menit belum cukup untuk RRQ bisa mendobrak base yang dimiliki oleh Todak. Ya, jadi harus sedikit menahan ya, karena terlalu memaksakan juga bisa berakibat buruk untuk RRQ Hoshi. Jadi untuk players goal-nya Albert, Skylar ada di atas sana, terutama untuk Albert 14.200, sangat jauh dibandingkan dengan rival. Pinnya menunggu tadi seperti Powernator untuk selesai dikeluarkan, tapi Pinnya malah terjebak di area tersebut. Akankah Pin berhasil kabur, tapi Hayabusanya berhasil langsung dihancurkan. Coba kita lihat R7 akan landing ke arah mana, karena Moon langsung dikejar bersama dengan Albert. Menghilang sudah satu orang lagi dimiliki oleh pemain dari Todak. Bahkan untuk kali ini ada dua player yang langsung lenyap dengan sangat-sangat cepat. Satu tukar dua ya, memang dan butuh waktu banget untuk bisa menumbangkan Finn, apalagi dengan immortality-nya. Perlu diingat, Ciku dengan damage yang besar tapi dia single target. Dan di saat Ciku berfokus untuk menghabisi frontline-nya, itu di backline sudah siap banget dari remote manipulation. Bahkan dia juga bisa ditabrak balik dengan adanya Link dan juga Yuzo. Ya, dan ada objective play yang bakal dimainkan oleh RRQ Hoshi.
tumbang 2 mereka tidak langsung naik ke atas atau mendorong minion. Mereka akan mendapatkan objektif yaitu Lord. Meskipun ini bukan Lord Evolve. Ya. Di bawah menit yang ke-18 dan glowing one untuk play. Last item dia. Yes, itu bakal kena combo panas dingin ya. Yep. Ice Queen, glowing, ya kan, kena slow, kena bakar. Tapi Lord selain by UBS, Lord yang ketiga berhasil dijatuhkan kembali ke tangan RRQ Hoshi. Oke, ini dia. Lord yang semakin kuat lagi walaupun belum ter-evolve, tapi nggak apa-apa. Tetap ini akan menjadi satu daya dobrak tambahan lagi yang dimiliki oleh Kyoshi. Yamski masih bersembunyi. Albert akan dituju karena wild charge-nya connect. Ada satu Tempest of Renovasi on point. Bahkan Albert kali ini masih bisa selamat dari tersebut. Albert! Tas! Itulah dihancurkan. Dan kenapa untuk kali ini rivalnya masih bisa bertanda juga pergi dari tersebut. Walaupun ada efek bakaran di dalam tubuhnya. Rivalnya mau pergi ke arah mana? Masih dicari. Semakin dikejar semakin rivalnya jauh. Waduh, tapi kita akan lihat di mana Yamski sendirian saja. Masih ada Lord yang masih menjadi PR juga dan bisa di-clear dengan begitu cepat. Dan rival pun masih bisa selamat dari satu buah adu mekanik yang terjadi di arah bottom lane. Ini benar-benar kelas dunia. Wow. Another level. Albert versus rival yang terjadi sekarang. Tapi Lordnya teriset semuanya. Iya. Dan kita masuk ke dalam sesi di mana seluruh item pasti sudah selesai juga untuk Todak. Level sudah mulai sama, memang ada gold gap 10 ribuan, tapi tinggal bagaimana mereka memainkan makro management untuk item. Jual beli, Imo pecah ganti ke Winter, Winter pecah ganti sebaliknya apapun itu. Gimana tadi caranya ya sambil beli Imo gitu ya, Iya, lagi ulti ya? Ya kan ulti kan ada animasi turun, Iya. langsung set. Ya Biasanya kan sih dia udah juga harus disiapin. mengarahkan gitu Iya, kan. iya. Coba gimana caranya, coba dipikirkan dengan baik-baik karena Ciku guysnya. Sekarang Wow, lagi wow, wow. tapi R7 sakit banget itu damage yang dihasilkan oleh Ciku guys. R7 harus mundur dan juga pergi ke arah yang berbeda guna untuk bisa menjauhkan siapapun yang ada di area tapi Ciku guys yang berhasil diamankan kah? Karena Finn yang mencoba untuk mengejar walaupun ada efek bakaran di dalam dari tubuh Kari. Tapi di bagian belakang Momonya seorang diri langsung digebukin habis-habisan dari atas sampai bawah, badannya udah biru semua. Bahkan untuk kali ini ada Bon yang menghilang pula ditempel ke Reno Rapati tapi ternyata gak kena. Hanya saja masih ada Albert di area tersebut di menit 20. 3 player dari Todak menghilang. Duanya akankah bisa bertahan? Yes, walaupun yang defense ini adalah damage dealer ya, Ciku dan juga rival. Tapi lihat dari 4 player yang langsung saja datang Sakit di mana Ciku banget. guys gak bisa lagi untuk kemana-mana karena immortality-nya juga udah down. Walaupun ada gangguan didapatkan masukin dan wipe out untuk RRQ Hoshi. RRQ Dan Hoshi. RRQ Hoshi masih RRQ melaju. Hoshi. Siapa? Rekat. RRQ Hoshi goes to Albert. Mereka berhasil mendapatkan kemenangan baru 3-0. Tidak ada balasan satupun, menunjukkan kelasnya, terus-terusan memberikan mimpi yang buruk kepada Todak. Yes, dan RRQ masih menjadi mimpi buruk yang begitu besar. Menorehkan kembali kenangan pahit di scene internasional untuk Todak. Tidak ada kemenangan yang bisa didapatkan, bahkan 3 poin tanpa balas. Oke, 2,2 juta penonton. Luar biasa sekali match yang barusan. Tapi untuk Todak, keep going ya. Masih ada lower bracket. Mereka masih bisa melaju lewat babak tersebut. Mereka harus melupakan semuanya. Mereka harus evaluasi lagi. Mereka harus menemukan bagaimana titik baliknya. Mereka harus melupakan apapun track record yang mereka punya. Entah itu kalah, entah itu menang. Karena gak bakal ada kabar yang baru dari masa lalu. Dan juga gak ada kepastian dari masa depan lu. Yes, dan Gas respect. aja. Respect juga Respect. untuk Todak dan Respect Todak. Congratulations RRQ.